warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Next Policy Talks episode ke-10, tempat kita mendalami isu-isu kebijakan publik yang menarik. Perkenalkan, saya Ida Mafitasari, dan pada episode kali ini kita akan membahas salah satu isu yang sangat kompleks dan kritis di Indonesia, yaitu terkait dengan konflik Papua. For your information, isu Papua ini juga sempat dibahas loh dalam debat Capres pertama pada tanggal 12 Desember 2023 lalu. Dan kita di sini akan melihat dari perspektif hukum dan juga HAM untuk memahami berbagai dimensi dari situasi konflik ini. Papua sebagai wilayah paling timur yang ada di Indonesia telah mengalami konflik yang berkepanjangan. Konflik ini memiliki akar yang mendalam, melibatkan isu identitas, politik, dan juga ekonomi. Nah, di sini saya akan mulai membahas dari sejarah bagaimana sih akhirnya terjadi konflik di Papua itu sendiri. Papua awalnya merupakan bagian dari pemerintahan kolonial Belanda, dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda tetap mempertahankan kontrol atas wilayah Papua ini. Maka pada masa Orde Lama, yaitu pada pemerintahan Insinyur Soekarno, melalui perjanjian New York pada tahun 1962, Papua ditempatkan di bawah administrasi PBB secara sementara, sebelum resmi menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1963. Kemudian ada PEPRA atau Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 yang bertujuan untuk menentukan masa depan dari wilayah Papua itu sendiri, dan hasilnya adalah mendukung integrasi ke Indonesia. Namun, ternyata proses dan juga hasil dari PEPRA ini sendiri justru menjadi sumber kontroversi dan juga banyak kritik dari berbagai kalangan. Sejak itu, gerakan separatisme muncul dan juga berkelanjutan menuntut kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar untuk wilayah Papua. Meskipun kaya akan sumber daya alam, Papua menghadapi tantangan sosioekonomi yang sangat signifikan, termasuk kemiskinan dan kurangnya akses ke layanan dasar. Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia juga sebenarnya sudah memberlakukan otonomi khusus di Papua sejak tahun 2001, tetapi efektivitasnya juga masih diperdebatkan. Konflik ini telah menarik perhatian internasional, dan pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan juga investasi di wilayah tersebut. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Pak Prabowo pada debat Capres pertama, bahwa kunjungan dari Pak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia juga telah sampai pada 19 kali kunjungan, yaitu kunjungan terbanyak dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Nah, untuk membahas terkait konflik Papua ini, tentu saya tidak sendiri. Tapi di sini kami juga sudah mengundang salah satu advokat dari Hukum Ridho and Partners, yaitu Mas Satria Aditama SHMH. Selamat datang, Mas Satria. Apa kabar? Selamat datang, terima kasih Mbak Ida, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, kabar baik Mbak Ida. Oke, Alhamdulillah. Bagaimana sekarang di mana Mas Satria posisinya? Iya, ini masih di sekitaran kantor sih. Jadi kita sangat menarik ya pembahasan terkait Papua ini. Oke. Nah, begini Mas Satria, terkait dengan tadi saya sudah menjelaskan bagaimana sejarah panjang gitu ya, yang akhirnya memicu konflik Papua itu sendiri. Jika konflik ini tuh dilihat dari sudut pandang hukum, kira-kira tuh seperti apa dari sejak adanya PEPRA yang ternyata itu justru akhirnya menimbulkan konflik dan terjadi separatisme di sana-sini, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Ida atas kesempatan yang diberikan. Kalau misalnya kita bicara terkait dengan termasuk penerapan hukum Indonesia di Papua, kita mengetahui ya bahwa konflik di Papua ini sudah berlangsung sejak lama, dan konflik ini memang banyak terjadi juga dengan banyak faktor juga. Di antaranya pertama kita tahu ada dominasi penduduk dari luar dan marginalisasi orang asli Papua. Terus juga yang kedua terkait dengan ada beban birokrasi yang tinggi dan adanya tingkat korupsi juga yang kita tahu kemarin salah satu mantan gubernur yang tertangkap. Lalu juga adanya ekspansi korporasi dan perampasan rumah rakyat, hutan dan sumber daya lainnya, yang itu semua sebenarnya menjadi pemicu dari adanya konflik yang terus berkelanjutan sampai saat ini. Kalau misalnya kita bicara pada status quo yang saat ini ada, sebenarnya pemerintah sudah banyak menerapkan, sudah memberikan banyak kebijakan ya. Kalau kita bicara kebijakan pertama dari pemekaran. Saat ini di wilayah Papua itu sudah ada 3 provinsi baru, yang mana di situ memang tujuan dari pemerintah sendiri awalnya adalah untuk melaksanakan pemerataan pembangunan. Nah, di sini memang
ternyata dalam proses pembentukan tiga provinsi baru ini pun tidak lepas dari masalah karena banyak juga penolakan-penolakan dari masyarakat. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal bahwa masalahnya adalah terhadap marginalisasi. Jadi memang ada kekhawatiran bagi masyarakat di Papua itu apabila adanya pemerintahan baru maupun tadi otonomi khusus yang telah Mbak Ida sampaikan itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah karena mereka menganggap justru dengan ada pemerintahan baru itu justru memberikan kesempatan kepada orang luar ataupun orang bukan orang asli Papua itu akhirnya untuk mengembangkan ataupun melakukan ekspansi secara ekonomi maupun bisnis ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kekhawatiran. Dan kalau kita bicara masalahnya pun akhirnya eh, apa ya tidak masyarakat Papua tidak pada saat itu tidak memiliki keyakinan gitu, bahwa dengan adanya pemekaran ini akhirnya dapat menyelesaikan masalah terutama terhadap konflik yang sudah berlarut-larut ya. Nah, kalau tadi bicara terhadap gambaran dari tiga capres yang kemarin sudah disampaikan, memang masing-masing punya angle yang berbeda. Meskipun memang kita juga menyayangkan ya bahwa pernyataan dari tiga capres itu pun kurang apa ya ada pendalaman lah karena ya boleh dibilang sangat singkat seperti dari capres nomor satu itu mengungkapkan adanya ketidakadilan, capres nomor dua mengungkapkan perlu ada peningkatan penegakan hukum, yang ketiga perlu dari capres nomor tiga menyatakan perlu ada musyawarah. Semua ini adalah hal-hal yang bisa dibilang ya kita tidak tahu uh, apa akan seperti apa detailnya karena tiga hal ini tentu pasti tidak dilakukan juga oleh pemerintahan kita. Karena bisa jadi yang dilakukan ataupun yang sudah dilakukan itu harusnya memang yang justru mendapatkan perhatian dan evaluasi. Contoh seperti musyawarah dan ada ketidakadilan. Kalau kita bicara pembentukan ataupun pemekaran dari tiga provinsi baru, kita lihat banyak demo-demo yang terjadi di masyarakat. Artinya apa? Kita memang nggak bisa menafikan bahwa setiap adanya regulasi baru yang dalam hal ini open legal policy itu pasti ada namanya pro kontra. Tapi yang jadi masalah ketika masyarakat itu sendiri ataupun masyarakat yang terkait itu sendiri merasa tidak menerima, kok itu akhirnya masih terus dilanjutkan gitu kan. Padahal seharusnya paling tidak itu ada apa ya ada titik temu dan adanya proses dinamika dalam pembentukan undang-undang tersebut sehingga antara musyawarah ataupun antara penegakan ketidakadilan sejak sebelum pembentukan undang-undang pemekaran ini dimulai itu sudah mulai ada gitu loh sehingga solusinya bukan lagi-lagi adalah apa namanya penegakan aparat saja gitu karena memang beberapa aktivis pun merasa bahwa penegakan aparat itu tidak akan menyelesaikan masalah justru ibarat apa ya akan justru semakin memberikan tantangan gitu memberikan tantangan kepada masyarakat bahwa oh ya udah akhirnya dibalas lagi dengan konflik yang serupa. Oleh karena itu memang semua permasalahan yang ini sejarah dari kita lihat dari sejarah konflik yang telah ada kita nggak bisa menyelesaikan masalah ini dengan adanya uh, penegakan hukum saja maupun dengan adanya pemekaran saja tapi memang betul-betul harus secara menyeluruh gitu ibarat kalau misalkan mau memang akhirnya misalkan konflik itu nggak bisa hanya disediakan masyarakat apa disediakan pemerintah yang baru saja tapi juga dari segi proses pembentukannya pun gitu itu betul-betul melibatkan masyarakat dan masyarakat pun akhirnya bisa mengetahui bahwa ada loh peran mereka ada loh partisipasi yang bisa diberikan kepada mereka sehingga mereka bisa terlibat secara langsung dan harapannya peningkatan juga secara kesetaraan ekonomi di sana seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Tadi Mas Satria juga sudah menjelaskan gitu ya bahwa terdapat berbagai penyebab gitu ya dari konflik Papua ini yang mana itu menjadi sangat kompleks
permasalahannya seperti itu. Bagaimana terkait dengan laporan pelanggaran HAM seperti tindakan kekerasan, pembatasan kebebasan berekspresi, maupun pelanggaran hak-hak penduduk asli yang seringkali terdengar gitu ya di wilayah Papua itu sendiri. Dan saya sempat membaca terkait dengan hasil penelitian dari LIPI yang merumuskan 4 akar permasalahan konflik di Papua itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama sejarah integrasi Papua tadi melalui Paparata 1969, lalu yang kedua terjadi pelanggaran HAM ya berkali-kali di Papua, lalu yang ketiga tadi Mas Satria juga sempat mengatakan terkait dengan adanya marginalisasi dan juga diskriminasi serta kegagalan pembangunan infrastruktur sosial gitu di Papua itu sendiri. Nah, kalau melihat status quo sekarang gitu ya atau kondisi Papua sekarang setelah banyak sekali pemekaran yang dilakukan dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan itu sendiri, bagaimana tanggapan Mas Satria terkait dengan 4 akar permasalahan tersebut? Ya, tentu terhadap 4 permasalahan tersebut kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu dalam waktu yang cepat ya, karena memang untuk menyelesaikan masalah ini perlu perubahan yang cukup signifikan, baik itu dari segi bagaimana memperlakukan masyarakat Papua, bagaimana akhirnya menyelesaikan konflik gitu ya. Ya, kita kemarin pun bisa tahu ya bahwa ada kalau nggak salah WNI pilot yang akhirnya itu masih ditahan gitu ya, oleh OPM gitu. Nah, itu membuktikan bagaimana akhirnya butuh upaya yang sangat serius. Bagaimana akhirnya bisa melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakat Papua. Dan ini semua, menurut saya orang Papua itu sudah mulai apa ya? Ya mereka wajar gitu menolak karena mereka tahu, oh ini nih kalau bahasa mereka tuh, kalau saya baca ya orang ini kerjaannya orang Jakarta. Nah ini yang istilahnya seolah-olah memberikan gambaran bahwa ya kita ini belum bisa menyelesaikan masalah secara komprehensif gitu, baik itu dari penegakan penyelesaian masalah pelanggaran HAM maupun marginalisasi. Contoh terkait penegakan penyelesaian masalah pelanggaran HAM ya. Nah, di sini kan memang dari segi jumlah kasus kekerasan itu kan istilahnya apa ya, cukup mengalami fluktuatif ya. Yang saya tahu bahkan di tahun 2021 ini cukup tinggi gitu sampai 83. Nah, ini akhirnya bagaimana uh, solusi yang bisa ditawarkan gitu. Dan sebenarnya dari baik itu kepolisian sendiri itu sudah punya sistem restoratif justice. Artinya adalah pendekatan itu tidak melulu harus melalui pendekatan pidana gitu, ataupun kekerasan dibalik kekerasan, uh, uh, hukuman badan dibalas dengan hukuman badan lagi. Nah, hal inilah yang sebenarnya perlu menjadi concern kita semua bahwa untuk memberikan pendekatan terhadap masyarakat Papua itu memang tidak bisa gitu, dilakukan yang penegakan hukum yang ibarat apa ya, keras terhadap masyarakat gitu. Saya lupa pada saat itu komandan TNI. Saya pernah melihat videonya pada saat itu di daerah waktu itu ada pertemuan di Kostrad. Namun kami sebagai mahasiswa pada saat itu beliau memberikan memutar video bagaimana beliau itu bisa merayu ataupun memberikan negosiasi gitu terhadap masyarakat kalau nggak salah yang pada saat itu uh, menculik atau menyandera ya, melakukan penyanderaan. Itu saya melihat bahkan sampai di penyanderanya itu menangis gitu, memeluk si tokoh TNI ini gitu ya. Nah, maksud saya adalah hal-hal seperti itu yang menurut saya sangat perlu diapresiasi dan perlu dilakukan gitu. Itu yang menjadi masalah ya, apalagi kita akan masuk tahun politik ya. Ini yang sangat kita sebenarnya sangat khawatir, entah itu pilpres, pileg, belum lagi pilkada. Contoh nih ya, kasus 2020 kemarin itu ada satu kabupaten kalau nggak salah namanya Yalimo, itu sampai ada pembakaran di mana-mana. Nah itu kan menunjukkan bahwa konflik Papua ini istilahnya sangat sangat sensitif sekali gitu, terutama terhadap momentum-momentum seperti ini. Oleh karena itu untuk kita semua ya kita nggak bisa hanya menyampaikan bahwa harus duduk bareng, harus harus apa ya, menegakkan aparat saja gitu. Tapi kita harus tahu bahwa ini loh dari sumber masalah tadi yang kita disebut, kita perlu betul-betul antisipasi sejak sekarang agar akhirnya tidak muncul masalah-masalah terutama terhadap momentum-momentum nanti gitu kan.
kan pasti akan berkaitan terus gitu kan, dan akan saling akan sangat berdampak juga gitu. Makanya memang semua itu nggak bisa diberikan represi saja, tapi harus yang pendekatannya solutif juga. Gitu. Oke, baik. Dan tadi ya disinggung juga terkait dengan solusi atau hal yang ditawarkan juga untuk mengatasi masalah konflik Papua ini gitu kan. Di debat capres kemarin itu kan ada perbedaan pendapat tuh dari ketiga calon presiden gitu, yang Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa oh ya ini masalahnya adalah karena ketidakadilan yang terjadi di Papua, dan solusinya adalah kita harus mengadakan dialog gitu kan dengan masyarakat yang ada di Papua itu sendiri dengan pendekatan yang lebih humanis gitu. Lalu kemudian dari Pak Prabowo sendiri juga calon presiden kedua mengatakan hal yang lain gitu, bahwa perlu adanya peningkatan keamanan gitu yang ada di Papua untuk melawan para separatisme ini gitu ya, para pejuang separatisme ini. Dan yang ketiga dari Pak Ganjar Pranowo sendiri sebagai calon presiden ketiga mengatakan bahwa perlu adanya musyawarah dan melibatkan orang-orang dari Papua dalam mengambil sebuah kebijakan gitu. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya hal yang harus diperhatikan dari ketiga solusi yang telah ditawarkan oleh calon presiden ini gitu. Karena kemarin ketika debat itu kan tidak dibahas secara lebih mendalam bagaimana hal yang harus diperhatikan, apa saja tantangannya, seperti itu. Sedangkan masalah-masalah yang kompleks seperti ini tentu tidak bisa ditangani dengan sekali jalan gitu ya, misalnya hanya dengan dialog saja atau dengan peningkatan keamanan tadi ya yang justru akan menambah kerusuhan dan sebagainya. Begitu Mas Satria, bagaimana pendapatnya terkait hal ini? Ya, pendapat saya memang pada akhirnya semua solusi yang bisa ditawarkan oleh mungkin ya tetap dilaksanakan. Namun memang akhirnya untuk melaksanakan itu perlu secara integral. Kita tuh butuh semuanya, baik itu menumpas ketidakadilan, baik juga memberikan memberikan ruang musyawarah, dan kita juga melakukan penegakan hukum gitu loh. Artinya apa? Penegakan hukum di sini pun bukan dalam arti langsung mengedepankan aparat untuk akhirnya menghalau massa, tapi betul-betul akhirnya bagaimana bisa memberikan alternatif penyelesaian lain gitu. Artinya kalau misalnya memang ada ditemukan ada indikasi separatisme, memang betul-betul itu sudah dalam tahap yang memang sudah diantisipasi sebelumnya gitu. Artinya ya kita nggak bisa asal langsung tiba-tiba ada muncul langsung penegakan yang represif gitu kan. Tapi kan itu semua sudah bisa diidentifikasi sejak awal. Artinya yang namanya penegakan hukum itu pun tidak bisa langsung uh, kembali kepada prinsip hukum pidana yang namanya dia tuh menganut ultimum remedium, artinya adalah hukuman terakhir. Makanya memang seharusnya penegakan hukum itu sudah sejak dari awal sekarang. Dalam artian penegakan hukum untuk peningkatan kualitas SDM. Contoh gini, sebenarnya menurut saya kalau kita bicara dari tiga provinsi yang baru ini, saya sih melihat ini justru adalah hal positif yang bisa kita ambil. Artinya adalah kita punya pemerintahan baru, kita punya sumber anggaran baru, artinya pembangunan tetap bisa seenggaknya tetap bisa paling nggak menjangkau daerah-daerah yang belum pernah terjangkau. Nah, dari situlah ditegakkan gitu loh. Bagaimana akhirnya kesejahteraan itu ditegakkan, dan itu kan semua melalui hukum juga kan. Ada aturan hukumnya kan, sehingga pemberantasan korupsi terhadap keuangan APBD kan dari gitu loh. Nah, itu yang saya harap sebenarnya penegakan hukum pun semua bisa dilakukan sejak awal. Jadi bagi para capres itu pun betul-betul menitipkan gitu, mendorong agar tiga pemprov baru maupun kabupaten-kabupaten baru yang akhirnya dimekarkan itu secara komunal bareng-bareng menyepakati itu bahwa semua harus jadi komitmen bersama, sehingga akhirnya semua itu tidak reaktif gitu kan. Ini kan yang jadi masalah nih, semua reaktif akhirnya ada lagi konflik gitu kan. Nah, meskipun kemarin ya tiga undang-undang ini membuat reaksi yang negatif, ya udahlah itu sudah terjadi gitu kan, pemerintahan baru sudah ada, tinggal sekarang gimana nih dari pemerintahan yang ada itu betul-betul bisa diterima. Apalagi kan dua di antaranya ini mereka salah satu adalah mantan pejak yang satu rektor cendrawasih. Nah, istilahnya
pasti mereka adalah orang-orang yang dikenal oleh masyarakat gitu kan. Oleh karena itu nanti tiga capres ini ya, meskipun keduanya mungkin penjabat ya dan kandidasi, paling tidak mereka bisa sudah mengetahui apa sih yang akhir sudah dilakukan gitu. Sehingga harapannya baik itu permasalahan sejarah, pelanggaran HAM, marginalisasi ataupun kegagalan pembangunan itu betul-betul bisa diselesaikan dengan perangkat-perangkat pemerintahan baru dari tiga provinsi yang ini. Sehingga semua provinsi yang di Papua ya semua diharapkan bisa bekerja bersama gitu untuk menyelesaikan konflik ini. Seperti itu. Baik, jadi tadi pertanyaan itu sekaligus menutup ya terkait dengan apa namanya pembahasan kita terkait dengan konflik Papua ini sendiri dan mendengarkan semua perspektif tadi gitu ya. Kita bisa melihat bahwa ternyata konflik yang ada di Papua itu merupakan masalah yang sangat multidimensional dan akhirnya perlu pemahaman yang lebih mendalam dan juga sensitif dari kita semua gitu ya bahwa untuk menegakkan hukum dan sebagainya itu juga melalui berbagai banyak tantangan gitu kan dan perlu solusi-solusi yang integratif tidak hanya dialog juga tidak hanya dialog saja gitu tapi juga perlu hal-hal yang lain seperti penegakan hukum dan sebagainya langkah-langkah antisipatif gitu untuk bagaimana kita bisa damai dengan konflik-konflik yang terjadi di wilayah Papua itu sendiri. Dan terima kasih kepada para pendengar podcast Next Policy Talk. Terima kasih juga kepada Mas Satria yang sudah berkenan diundang di sini untuk berdiskusi terkait dengan konflik Papua ini. Kami berharap episode ini bisa memberikan wawasan yang baru gitu ya terkait dengan situasi di daerah Papua dan tantangan hukum serta HAM yang dihadapinya. Oleh karena itu, ikuti kami pada episode-episode berikutnya di mana kita akan membahas topik lain yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.